Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Kali ini izin Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu informasi lagi. Ini dari Menpan RB Bapak Ibu. Ini ada surat terbaru dari Menpan RB. Suratnya nomor B-3832-M ya, dan seterusnya tahun 2025. Tertanggal 8 Agustus 2025. Tentang apa itu Bapak Ibu? Perihalnya adalah pengusulan P3K paruh waktu ya. Nanti di dalam surat ini ada ketentuan-ketentuan yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah ya ketika akan mengusulkan P3K paruh waktu. Baik Bapak Ibu, nanti silahkan disimak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, terutama bagi Bapak Ibu para honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Disimak Bapak Ibu sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya tampilkan suratnya dari Menpan RB Bapak Ibu. Surat ini tertanggal 8 Agustus 2025. Perihalnya adalah pengusulan P3K paruh waktu ya. Nah, surat ini ditujukan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, juga PPK Instansi Daerah ya, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Tentu saya tidak akan membacakan semua ya, tapi kita coba poin-poin penting dari surat ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu, di dalam surat ini pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Pertama, tahapan yang pertama, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Menpan RB ya, kepada Menpan RB melalui layanan elektronik BKN. Jadi ini diusulkan oleh PPK Bapak Ibu. Yang dilampirkan adalah tadi kebutuhan, rincian kebutuhan dan SPTJM ya. Nah, kriteria sekarang penting nih Bapak Ibu. Kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu ya. Yang pertama, ini pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database ya BKN. Pegawai non ASN ya yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Oke. Jadi pegawai non ASN pernah ikut seleksi CPNS tahun 2024 dan tidak lulus. Nah, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN ya, kemudian mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Oke. Kemudian yang ketiga, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ya seleksi P3K tahun anggaran 2020 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Gitu ya. Ini untuk kriterianya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang rincian kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan oleh P3K, oleh PPK, maaf ya, dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Jadi masih ada ini urutan prioritas ya Bapak Ibu untuk P3K paruh waktu. Jadi sekali lagi, rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini diusulkan oleh PPK dengan ketentuan urutan prioritas. Yang pertama, non ASN terdaftar dalam database PKN dan aktif bekerja. Oke. Kemudian non ASN tidak terdaftar dalam database PKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Dasar dan Menengah. Jelas ya Bapak Ibu, ini rincian prioritas. Jadi ada 3 di sini ya Bapak Ibu. Jadi non ASN yang terdaftar dalam database PKN aktif bekerja,
Kemudian yang kedua, non ASN tidak terdaftar dalam database PKK kerja paling sedikit 2 tahun dan lulusan profesi guru, pendidikan profesi guru. Nah, setelah itu Bapak Ibu Menteri Pan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Nah, setelah itu rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, yang berikutnya PPK, ini Bapak Ibu mengusulkan NIK, ya, nomor induk P3K paruh waktu, kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Setelah itu, BKN menetapkan nomor induk P3K, kemudian P3K menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kapan jadwalnya? Ya, Bapak Ibu, di sini pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu dilaksanakan secara paralel sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Oke, kita lihat jadwalnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini penting nih Bapak Ibu ya. Ini adalah jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu. Jadi usulan penetapan kebutuhan oleh instansi ini sampai tanggal 20 Agustus. Oke. Dari tanggal 7 sampai tanggal 20 Agustus. Lalu penetapan kebutuhan oleh Menteri Pan RB 21 sampai 30 Agustus. Lalu pengumuman alokasi kebutuhan 22 Agustus sampai dengan 1 September. Lalu pengisian DRH, ya, pengisian DRH P3K paruh waktu 23 Agustus sampai 15 September 2025. Kemudian usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu, usul penetapan NIK ya, NIK. Ini 23 sampai dengan 20 September. Kemudian penetapan NI paruh waktu, nah penetapannya 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Jadi kalau ada informasi bahwa Oktober 2025 itu akan diangkat, itu jadi benar adanya ya, karena di sini tahapannya kan sampai 30 September, artinya tanggal 1 sudah mulai melaksanakan tugas kalau begitu ya, 1 September Oktobernya itu. Nah, itu Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu, serasa ya, siapa saja sih yang akan nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, sudah saya bacakan tadi ya di surat ini ya. Baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.